Maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Biasa diganggu Pak Jamal. Ya. Saya ingin bertanya tentang koprek. Ibu kan asli Kuningan ya? Ya. Itu apa komentar Ibu atau gimana sejarahnya? Saya kan dari daerah Priangan, jadi nggak ada istilahnya koprek. Terus apa lagi? Obrog. Koprek, ronda. Obrog yang tiap malam bulan puasa ngebangunin itu teh. Ngebangunin sahur. Oh iya. Ya, itu saya datang ke sini tiba-tiba ada. Jadi kalau di Garut mah kan cuma bedug aja dari masjid di Tako. Nah, komentar Ibu gimana atau sejarahnya atau sejak lahir sudah ada Bu? Iya, sejak lahir itu namanya bukan koprek. Koprek. Apa Bu namanya? Koprek. yang tiap malam ngebangunin sahur. Ngebangunin pakai kentongan, pakai ember, pakai. Itu mah ronda, bukan? Kalau ronda mah menjaga keamanan. Iya. Kalau koprek mah ya koprek ronda teh sejenis itu Pak. Hanya pada bulan puasa disebut koprek gitu. Iya. Oh, tapi ada yang nyebut obrog juga kan Bu? Itu kan bahasa wewengkon Pak. Ada wewengkon bisa wewengkon Bandung Rasa, wewengkon manis, itu istilahnya teh beda lagi. Gitu. Di daerah Ibu apa namanya? Koprek. Gimana pendapat Ibu? Koprek kesini-sininya nggak seolah-olah mengganggu Pak. Orang jam 2, jam 1 masih tidur lelap, ini membangunkannya. Iya. Para rubuh gitu. Kira-kira dulu latar belakangnya gimana orang-orang tua dulu? Kemungkinan tujuannya untuk membangunkan sahur ya. Tapi sekarang oleh anak-anak sekarang itu dijadikan komersialisasi. Iya, komersialisasi. Soalnya habis menjelang lebaran itu. Itu yang itu suka minta beras gitu beras, ya. uang ke tiap rumah. Terus manfaatnya juga menurut saya mah enggak. Untuk hari ini? Iya, enggak efektif soalnya banyak itunya. Orang kan sekarang udah punya jam beker, punya ada HP, terus sebelum tidur doa minta dibangunin jam segini bisa. Itu mengganggu ketertiban menurut saya mah. Dulu saya pernah mengkritisi ini, tapi ada Budade tuh yang kerja sekarang di Pemda, mungkin dulu kan dia aktivis budaya. Dia bilang itu Pak, budaya masyarakat perlu dikembangkan. Kayaknya dulu begini, ini mungkin pemikiran saya nyambung nggak? Dulu tuh kan jauh, ya tidak semua orang punya jam ya. Belum HP belum ada, terus beker juga mungkin tidak semua punya. Cara membangunkannya adalah dengan itu salah satunya. Hanya kesininya nilainya bergeser gitu ya. Iya. Nilai komersial bisa juga untuk ya hiburan anak-anak begadang mungkin ya. Tapi pada prinsipnya banyak daerah yang terorganisir oleh RT Bu. Oh itu. Ya jadi bukan sekedar anak muda gitu. Dijadikan itu mungkin ya. Penghasilan juga. Ya mungkin nukas. Artinya diketahui gitu. Tetap yang menyelenggarakan anak muda. Oh itu terima kasih Bu pendapatnya. Tapi kalau di saya mah dilarang. Dilarang. Bagus. Jadi di Ibu tidak ada gitu. Di lingkungan Ibu nggak ada. Tahun sekarang aja sebelum Ramadan itu diumumkan di masjid anak-anak muda, anak-anak nggak boleh. Tidak boleh menyelenggarakan. Koprek itu. Iya. Yang jelas kan di wilayah Kuningan, Cirebon ada. Terima kasih Bu, informasinya mohon maaf mengganggu. Pak Haid, tolong cerita tentang koprek. Jadi kan pengalaman lagi kecil ikut ngoprek, setelah dewasa gimana kesan-kesannya. Pantus tadi kita hilang, Pantus di komentar. Pak Pantus selat. Yang tentang koprek tadi. Pengalaman saya ngoprek
Koprek atau ngoprek? Koprek, terus obrok namanya tuh macam-macam. Ya nginep di rumah teman, keliling kopreknya pakai alat seadanya aja. Ada ember ya ember dipukul, ada tiang listrik ditakol. Kalau sekarang galon ya. Sekarang kalau ada yang punya uang ya beli tam-tam. Gitu. Jadi marahi orang tua enggak keluar malam-malam? Ya dulu mah enggak. Pak Ahid kemarin Pak Ahid bagaimana? Kalau koprek beda dengan yang sekarang. Waktu beda. Zaman dulu mah, waktu zaman kecil gitu. Lagi muda, masih muda. Sekarang udah tua Sugan? Oh enggak Pak, masih muda. Masih muda. Waktu zaman kecil mah pakai pukulnya juga, mungkin pakai kentongan, pakai apa namanya, rebana pernah? enggak, rebanan mau kesiniin. Pakai apa namanya ember atau pakai sejenis alat dari besi, yang penting nyaring bunyinya. Iya. Kalau yang sekarang kan udah modern ya Pak, udah pakai apa namanya genjring. Kesan-kesan pengalaman terindahnya gimana? Ada ya inget yang waktu suka koprek? Banyak atuh Pak kesan-kesannya, terutama mau ditakut-takutin aja sama temen gitu. Oh gitu. Ditakut-takutin aja sama temen. Kalau sahur gimana sahur? Udah pulang? Kalau sahur pasti di rumah karena apa namanya koprek kan mungkin dari mulai jam 1 itu sampai pulang mungkin 2:30 gitu. Kalau untuk nginepnya ya waktu masih kecil dulu karena adanya di musola ya tempatnya ya di musola Pak, berkumpul. Cuman namanya kumpul dengan temen ya banyak yang dijailinnya gitu, namanya kumpul dengan temen. Ada yang diikat apanya, ada yang udahlah, banyak kejadian-kejadian waktu kecil mah. Tapi juga terkesan ya. Ya alhamdulillah banyak kesan kenangannya Pak. Sampai sekarang juga masih kalau lihat yang mengundangkan itu ngebangunin sahur ya suka ingatnya ke masa lalu, ke masa waktu kecil. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Iya. Alhamdulillah asik ada. Sambil kerja Pak diganggu pengalaman-pengalaman koprek seperti teman-teman yang lain. Apa aja ya yang lucu-lucu aja. Waduh, ini ayah baik. Banyak lah kalau pengalaman koprek segala macam waktu kecil. Ya sampai saya masih kuliah saya masih suka koprek Pak. Pulang ke kampung atau di kota? Kalau pas pulang kampung, kalau di kota mah kan nggak ada ya. Nggak ada itu mah sudah itu. Kalau pulang ke kampung itu Pak, kemudian kita punya teman banyak saya yang akhirnya punya ada beberapa grup lah. Ya kebetulan grup saya itu ya sedikit agak nyeleneh gitu kan. Atau modern? Semi. Ada kan di musola suka ada beduk kecil. Iya. Itu digotong semua berempat. Saya bawa gitar, kemudian saya ada yang bawa keceres segala macam. Ya semi kontemporer lah. Iya. Jadi yang paling saya itu, jadi grup saya itu ya grup yang paling dinanti kalau dari koprek teh. Pada saat itu. Iya, jadi kalau satu malam atau 2 malam tidak koprek teh ditanyain. Dan yang paling konyol itu kalau ada rumah yang anaknya cantik. Aduh. Wah, kan kalau di kampung itu bunga desa. Kalau di kampung kan itu rumah-rumah itu nggak pakai pagar nggak apa ya. Jadi kita bisa keliling sampai ke dekat pintu, ke dekat jendela gitu kan. Itu kita tahu kamar itu kamar gadis yang agak lumayan. Udah kita paling lama aja di situ, Pak. Dan besok dia akan nanya, kok lama-lama gitu pisan gitu. Biasa begitu. Itu mah modus ceritanya ya. Modus, tapi ada juga yang uniknya begini, tidak semua kadang-kadang ya dengan kesenangan kita itu ya senang. Berarti ada yang dimarahi. Pernah kita terlalu rame dan akhirnya orangnya keluar kita malah dimarahin gitu kan. Akhirnya udah hari berikutnya tambah rame lagi Wak, bukan tambah kapok. Itu kelebihan ya mungkin pada saat itu usia seperti itu ya. Dimarahin bukan malahnya takut, malah kita sengajain gitu kan. Akhirnya orangnya udah nggak ngomong lagi, mungkin daripada dia marahin tambah rame ya udahlah. Anak-anak muda sih dilawan ya dan banyak. Ya begitu ceritanya Wak. Terima kasih. Ya Wak. Ya dadah. Ini dia lo ya tuh Punten ya Pak, ngaganggu ya. Bahasa Indonesia Ya nanti bahasa Indonesia.
Nah ini mau ngobrolan santai, tenang aja. Saya sedang mau mengangkat tentang koprek, naon obrol. Kan Bapak ini sejak kecil lahir di Kuningan. Iya kan? Pasti memori suatu kenang-kenangan atau apa itu kan sangat bagus. Boleh cerita tentang koprek pada bulan Ramadan. Ah gitu. Dari sisi seninya Bapak sebagai pakar seni. Sudah mulai sekarang? Iya. Gini Pak Jamal, kalau menurut pengalaman waktu kecil, bahkan saya pernah ikut juga gitu, serta teman-teman kakak-kakak yang waktu itu memang waktu masa kecil itu sangat menyenangkan. Iya asik gitu. Pertama sambil menunggu sahur, setelah buka bertemu dengan teman-teman, kemudian berkumpul, bercerita, bahkan mencoba untuk menabuh apa sajalah alat yang bisa ditabuh gitu, yang penting ada irama gitu waktu kecil gitu yang dirasakan. Dan betul dilaksanakan bersama teman-teman sampai aturan. Pernah yang sampai sekarang berkesan akibat koprek kita nih sampai bisa menemukan yaitu beberapa ayam di karung. Jadi ada cerita pas kalau tidak salah sekitar jam 1-an tuh waktu itu. Ternyata ada yang maling ayam gitu kan. Gitu. Kami bersama-sama langsung berteriak maling-maling, ya maling lari, kami juga lari, namanya anak kecil gitu. Ya, itu salah satunya. Sekaligus ngaronda ongkong gitu ya. Itu salah satunya gitu yang sampai sekarang berkesan. Nah kemudian itu berlangsung ya hingga sampai sekarang ya saya merasa sudah muda dan sekarang sedang tua gitu. Dirasakan masih ada gitu. Nah itu barangkali koprek itu ya salah satu bentuk budaya yang sudah sejak dulu gitu ya, bahwa itu diantaranya sangat bermanfaat bagi kaum muslimah yang akan melaksanakan bulan puasa, jangan sampai kesiangan gitu. Nah gitu karena kecapean waktu habis taraweh, habis tadarus dan sebagainya, itu salah satunya. Tetapi juga barangkali karena kita hidup di zaman modern atau gimana? Bukan di Indonesia ya. Di Indonesia kan bukan hanya umat muslim saja. Kalau untuk suatu daerah di desa barangkali yang condong semua kayak di desa saya semuanya muslim kalau tidak salah tahu gitu kan. Itu udah jadi masalah. Tetapi bagi mereka yang mungkin hidupnya di kota-kota besar, variasi ya. Kan di situ ada juga umat lain yang mungkin juga merasa terganggu dengan seperti itu, kan toleransinya bagaimana. Nah barangkali cara membangunkan sahurnya itu seperti apa gitu, kalau ada gitu ya yang kira-kiranya enak didengar, terus juga membuat syahdu gitu bagi mereka yang mendengar. Jangan sampai koprek kan kadang-kadang yang berteriak-teriak. Barangkali itu jadi saya punya ini kan, saya tuh dari Priangan. Di Garut itu nggak ada yang namanya koprek. Jadi kalaupun ngebangunkan itu dari masjid beduk ditakol dengan suara berirama. Jadi ketika anak-anak kecil bangun mau sahur tuh lari ke masjid dulu. Tapi di sini saya pernah ada koprek yang enak Pak, suling dengan betul. Itu ada yang enak ada. Di Pasapen. Bahkan saya pernah melakukan waktu dulu itu. Saya waktu di SMP. Saya suka dengan suling Sunda, itu saya bawa, bahkan saya bangunnya sendiri gitu. Dan saya ingat waktu itu lagi masa-masanya puber nih. Pas ceritanya ada tetangga itu putranya, kalau saya memang Jaya itu, Neng Rini. Tukang dongeng gitu. Ya, saya suka gitu ya. Saya bangunin gitu dia. Malah dia cerita gitu. Bukannya dia bangun dengan suling saya yang saya tabuh, tambah merdu tambah ketidur. Ya kayak adzan subuh ya. Itu sebenarnya. Iya. Tapi juga barangkali tadi dikaitkan dengan apa yang kata Pak Jamal, bukan di zaman modern ya. Saya kira kan sekarang membangunkan sahur itu bukan hanya dengan cara koprek saja. Ya. Apalagi sekarang hampir setiap
rumah mungkin ada punya tuh, HP gitu, bahkan bisa 5, ada HP 6 gitu ya. Ya, jadi artinya bisa dibangunkan lewat yaitu alarm atau misalnya dulu beker dulu. Nah, itu beker atau suara misalnya tadarusan dan sebagainya. Itu bisa artinya tidak harus yaitu diadakan koprek gitu kalau memang itu lebih baik bagi semuanya gitu, dan bukanlah sebuah dosa kalau kita meninggalkan yaitu budayanya seperti itu gitu karena tidak untuk orang lain. Dari ini lihatnya sekarang dari unsur seni dan budaya lah, katakan bukan sosial. Kalau sosial merasa terganggu gitu kan. Tapi dari unsur seni dan budaya, saya pernah mengkritisi dulu, tapi Budade yang penggiat budaya dan dia kerja di pariwisata, itu budaya untuk wilayah di sini jangan dihentikan. Itu gimana pendapatnya? Saya kira seperti itu juga ya, bahwa sebenarnya kalau kita harusnya diadakan penelitian gitu. Karena ada juga yang bukan umat Islam ya, umat lain gitu. Contohlah seperti kasus Adan aja. Ada yang mereka merasa keberatan gitu ya. Karena apakah mereka merasa sedikit tendensius karena minoritas barangkali di negara kita, atau mungkin di negara lain yang cenderung mayoritas bahkan dilarang gitu kan. Tapi beberapa kasus atau beberapa yang pernah mengakui bahwa ternyata itu di luar muslim ya, dia merasa senang mendengarkan suara azan gitu. Yang penting suaranya merdu gitu kan. Dan memang rata-rata kan mereka yang menggunakan adzan di toa atau apa biasanya kebanyakan mereka yang sudah mahir, sudah bagus dalam terutama ya tadi merdu seninya itu gitu kan. Nah, kembali ke masalah koprek tadi, itu bagus ya, apalagi di negara kita gitu yang cenderung bahwa sangat pluralisme dan itu sangat menghormati budaya gitu kan. Sehingga walaupun misalnya budaya dari umat Islam yang mungkin harus diterima oleh umat lain, saya kira jadi masalah. Contoh aja dengan adanya nyepi misalnya ya ke budaya-budaya yang ada gitu kan, kita toleran gitu. Artinya jangan saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Itu aja barangkali Pak Jamal. Ya, yang jelas adan itu favorit sebenarnya. Betul. Favorit bagi pegawai. Jadi kalau sudah adan asar, senang kalau tukang bangunan sudah dengar suara adan asar. Ya, betul. Nah, kalau sekarang adan yang paling dirindukan itu adan maghrib. Iya, betul. Makasih Pak Doni, mohon maaf mengganggu waktu. Ini iseng-iseng lah. Adalah memberikan pendapat ini barangkali kurang berkenan atau apa, itu hanya sebagai sharing aja. Iya, share iseng aja kita ya. Makasih ya. Yuk, mangga Pak Jamal. Iya, dadah. Iya, Pak Haji punten ngaganggu ya. Oh, silakan. Kita mau ngobrol tentang obrog, koprek. Betul. Ya silakan. Ya kan orang Kuningan aslinya. Betul. Nah, kira-kira pendapatnya gimana dalam arti dilihat dari kehidupan sosial atau buat anak muda dan lain sebagainya. Bahkan dampak-dampaknya ketika menjelang puasa di jalan-jalan sambil menabuh obrog tapi sambil ngerokok gitu. Ya silakan apa aja lah komentar. Saya kira begini Pak Jamal, setiap apapun bentuk kegiatan, bentuk program pasti membawa positif dan negatif. Iya, pasti. Salah satu yang memang berkaitan dengan obrog ini, positifnya ada, negatifnya juga ada. Positifnya tidak dipungkiri, kalau dulu sebelum zaman sejarah-sejarahnya gitu ya. Sebelum kita kenal dengan di kampung, belum ada listrik, belum ada listrik. Itu terasa Pak Jamal, terasa benar-benar manfaatnya untuk membangunkan supaya masyarakat supaya tidak kesiangan, ya, tidak kesiangan gitu kan dan sebagainya. Dengan segala pernak-perniknya, kalau di kampung saya itu kadang dengan gendang, ya dengan calung, dengan suling, itu di sana, masya Allah nuansanya terasa, ya. Tetapi kalau dimanfaatkan justru ironis kadang-kadang ketika orang-orang ngobrol ini, kadang-kadang para pelakunya orang-orang yang tidak suka berpuasa, itu yang sangat sedih, gitu ya. Jadi sinilah harapan saya, kalau memang obrog ini masih
masih terasa kental dengan nuansa tradisionalnya, pertahankan dan kembalikan seperti misi awal misi gitu. awal itu ya. Setuju. Gitu. Jadi secara pribadi sangat setuju. Iya. Ya, tapi jangan sampai disalahgunakan. Kadang-kadang punten ketika 10 hari menjelang Lebaran sudah meminta perelek kepada masyarakat, padahal itu masih lama. Ternyata dipakai oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Gitu. Saya kira begitu ya Pak Jamal. Ya, wilujeng.